Lalu ketika mereka terbang ya untuk diantarkan ke pulau yang dituju oleh bisnismen ini, tiba-tiba waktu di udara terjadi badai yang besar dan pilotnya minta untuk penumpang untuk berdoa bagi dia. Bapak tolong berdoa untuk saya karena biasanya kalau badai begini saya bisa pingsan. Ya, ini pilot yang bilang kalau badai begini saya bisa pingsan. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Kok pilot bisa takut dengan badai? Iya, karena tadi sebelum terbang saya lihat perkiraan cuaca akan baik-baik saja. Ternyata saya tidak tahu kalau akan ada badai. Jadi Bapak tolong berdoa untuk saya. Ya, sementara bicara tiba-tiba pilotnya pingsan. Ya. Nah, ketika pilotnya pingsan, Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi dengan penumpang ini. Si bisnismen ini dia begitu takut, ya, dia begitu takut dan akhirnya dia langsung cabut itu radio, ya. Lalu dia coba untuk hubungi, ya, hubungi siapa saja yang bisa hubungi radio pesawat itu, dan dia coba hubungi, ya, dan ada satu pesawat Boeing yang terbang dekat di situ, di daerah-daerah hampir dekat dengan pesawat itu, dan dia tangkap sinyal itu. Lalu kemudian dia bilang tolong saya, ya, karena pesawat yang saya tumpangi pilotnya pingsan. Dijelaskan kondisinya, lalu kemudian pilot pesawat Boeing ini mengatakan, sebentar, saya akan coba sambungkan kamu dengan tower atau menara terdekat, ya. Tidak lama setelah itu ada suara masuk dari airport terdekat, dari tower atau menara terdekat, dan suara itu mengatakan, saya sudah mendapatkan permohonan emergensi Anda dan sudah ada di depan saya buku manual dari pesawat yang Anda tumpangi, ya, dan pesawat yang Anda tumpangi sangat sederhana, pesawatnya kecil, ya. Jadi saya akan memberitahukan cara untuk mendaratkan pesawat itu dengan selamat. Saya minta Bapak untuk terus mendengarkan suara saya dan terus mengikuti instruksi saya, ya. Dan pesan saya cuma satu, jangan lihat badainya. Kemudian suara itu mengatakan, saya bisa lihat Bapak, tapi Bapak tidak bisa lihat saya. Bapak ada di radar saya, tapi Bapak tidak bisa lihat saya. Dan saya akan bawa Bapak pulang dengan selamat. Dengarkan suara saya dan tetap fokus pada instruksi saya. Singkat cerita, pesawat itu akhirnya mendarat dengan selamat. Dan karena itu bukan kota tujuannya, bisnismen itu menginap di sebuah hotel. Malam hari itu sebelum dia tidur, ada ketukan pintu di kamarnya, dan waktu dia buka ada seorang pria berdiri di depan pintu kamarnya dan memperkenalkan dirinya bahwa saya adalah suara yang tadi dari airport, ya. Si bisnismen itu langsung dengan harunya dia merangkul, ya, dia merangkul Bapak yang di depan dia itu dan mengatakan, kamu telah menyelamatkan nyawa saya. Dan pria tower ini mengatakan, Bapak luar biasa, Pak. Bapak mendengarkan instruksi saya, mendengarkan suara saya, dan Bapak bisa tiba dengan selamat. Ya. Lalu dia bilang, saya pernah mengalami hal serupa, Pak. Ada juga pesawat yang seperti itu, tetapi pesawatnya jatuh. Kenapa? Karena yang bawa pesawat itu selalu lihat badainya. Dia tidak dengar suara saya yang dia perhatikan badainya, makanya pesawatnya jatuh, ya. Tetapi Bapak bisa tiba dengan selamat, ya, karena Bapak tidak memperhatikan badainya. Yang Bapak perhatikan adalah suara saya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, satu hari kita akan berjumpa dengan suara yang kita dengar setiap hari, namanya Yesus. Dan ketika nanti kita berpelukan sama dia, dia akan katakan kepada kita, luar biasa, sepanjang hidupmu kamu dengar suaraku, hari ini engkau pulang dengan selamat.
Ya, bahkan Tuhan berkata, saya bisa lihat engkau, tapi engkau tidak bisa melihat saya. Itu sebabnya buka mata rohani kita supaya hati kita berkobar-kobar. Waktu kita baca firman Tuhan dalam kehidupan ini, kita senantiasa merindukan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan, hidup dengan penuh antusias, mau berjumpa dengan Tuhan, antusias untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, judul khotbah saya di pagi hari ini adalah tentang berjalan dalam penyertaan Tuhan. Kita buka bersama Hakim-Hakim 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Hakim-Hakim 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan baca firman Tuhan secara bergantian. Hakim-Hakim 6 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-16. Dari perikop dan ayat pertama wanita akan baca, kemudian bergantian dengan pria di ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Mari yang wanita, 1, 2, dan 3. Tapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang yang berkuasa Israel karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datang orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke daerah Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun itu. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Orang-orang itu datang menuju dengan kenangnya dan lemahnya dan tanahnya itu banyak beras kecil orang-orangnya dan tongkangnya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, Maka Tuhan mengutus kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, Akulah yang menuntut kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku membebaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku membawa mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah Amori yang mengiringi kamu diamini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbang di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anak-anak mengiring ke dalam tempat pemerasan anggur, ada bersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, dia jaga berani. Jawab dia kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, maka semuanya yang menimpa kami, di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntut kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berfirman Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan diselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaummu adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga. Sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan mengumpulkan orang Midian itu sampai habis. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita melihat Gideon dan bangsa Israel pada saat itu ketika mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan
Gideon mempertanyakan, ya, ketika firman Tuhan datang kepada Tuhan, bangkitlah engkau hai pahlawan yang gagah perkasa. Gideon bilang, Tuhanku, kalau engkau menyertai kami, kenapa engkau menyerahkan kami ke dalam tangan musuh kami, ke dalam tangan orang Midian? Sudah lihat di ayatnya yang pertama dari firman Tuhan, Hakim-Hakim 6, ini di ayatnya yang pertama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Saudara lihat, ketika mereka berjalan dalam penyertaan Tuhan, bukan berarti bahwa tidak akan ada masalah. Ya, masalah yang terjadi Tuhan izinkan, luaskan ada dalam kehidupan bangsa Israel. Yang pertama yang harus kita lihat, waktu kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, maka yang pertama, dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6, kita dapati bahwa orang-orang yang berjalan dalam penyertaan Tuhan, ketika mereka salah akan dihajar oleh Tuhan. Ya, tadi ayat yang pertama, di ayat yang pertama coba. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Waktu Tuhan hajar mereka supaya mereka bertobat. Ya, makanya ketika kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa itu bebas hambatan. Ketika kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, maka kita tidak akan pernah kena teguran, kena ajaran dari Tuhan. Salah. Justru ketika kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, kita akan sering-sering kena teguran dan ajaran dari Tuhan. Sebab anak yang kukasihi kutegur dan kuhajar. Wahyu 3 ayatnya yang ke-19. Sebelumnya Ibrani 12 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Ibrani 12 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang dikasihi oleh Tuhan pasti ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Seperti dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Ketika mereka berpaling dari Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh mereka. 7 tahun, bukan 7 bulan, 7 tahun. 7 tahun itu hitung jua. SD 6 tahun, Tuhan ajar mereka melalui musuh mereka orang Midian. Selama 7 tahun mereka diperbudak, mereka ada di Midian, diserahkan, ada dalam kekuasaan orang-orang Midian. Nah, karena itu dalam kitab Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan apa? Bertobatlah. Ya. Orang tua yang mengasihi anaknya pasti akan mengajar anaknya. Dalam syukuran ulta dari seorang jemaat, anaknya berulang tahun dan kita ada dalam ibadah syukur ulta. Di sana saya katakan bahwa mengajar itu beda dengan mendidik. Kalau mengajar itu kasih pindah ilmu yang kita tahu kepada orang yang kita ajar. Beda dengan mendidik. Mendidik itu bukan hanya pindahkan ilmu, mendidik itu bicara jadi teladan. Jadi ketika kita mendidik anak-anak kita, bukan hanya kita ajar mereka mesti rajin ibadah, mesti rajin baca kitab, harus begini, harus begitu. Bukan hanya seperti itu, tapi kita jadi teladan.
Saya masih percaya buah jatuh tidak jauh dari pohon. Amin. Kecuali kalau tanah miring. Kalau tanah miring, buah jatuh memang bisa jauh dari pohon. Ya. Tapi selalu buah jatuh pasti tidak jauh-jauh dari pohon. Seperti apa papanya, demikian pula anaknya. Ya. Jadi ketika kita ajarkan anak kita, ya, nyok, mesti rajin berdoa. Papa sendiri pemalas berdoa. Itu tidak menjadi pendidik yang baik. Nyok, mesti rajin ibadah. Papa sendiri pemalas ibadah. Ya, Nona berjalan jangan keluar malam-malam pulang jangan terlalu lat-lat Mama sendiri bikin angkat. Ya, namanya mendidik itu artinya kita menjadi teladan, bukan hanya mengajarkan, tetapi bagaimana kita didik dia, kita tunjukkan teladan kehidupan kita. Karena teladan hidup kita, tindakan kita berbicara lebih kuat dari perkataan kita. Amin. Kita bisa ajarkan anak-anak kita, tapi dia lihat tingkah laku kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang fasik itu tidak suka dengan ajaran. Ya, orang fasik tidak demikian. Dia tidak suka dengan yang namanya didikan, ajaran, teguran. Dan orang fasik itu bukan orang yang tidak tahu kebenaran. Orang fasik itu orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau bertobat. Dia tetap melakukan dosa. Beda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang tidak kenal Tuhan, mereka melakukan dosa karena mereka memang tidak tahu. Ya. Salah satu motivasi kenapa orang tidak mau bertobat adalah yang penting tidak ketahuan dan tidak merugikan orang lain. Mau korupsi tidak apa-apa, jalan saja, jalan terus. Yang penting tidak terlihat baik di depan orang. Ya, yang penting jangan ketahuan. Mau berzina, selingkuh tidak masalah. Yang penting jangan ketahuan. Yang penting kamu kelihatan tetap baik di depan orang, bersandiwara, bikin drama di muka orang. Makanya dia terus berlaku fasik, meneruskan perbuatan dosa itu. Kita kelihatan ke gereja, tapi juga rajin pornografi. Saudara jadi pelayan Tuhan yang aktif bergereja, tapi juga malas berdoa. Saudara sebagai suami yang mengasihi istri anak, atau istri yang mengasihi suami anak, tapi di belakang istri atau di belakang suami kamu bangun hubungan dengan orang lain. Mungkin lewat chat, Instagram dan sebagainya. Selama 5 tahun tidak ketahuan. Saudaraku, hati-hati. Hari ini kalau kamu anak Tuhan tapi juga masih aktif hidup dalam dosa, berhenti dan bertobatlah. Ayo jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Anggaplah kemurahan Tuhan itu kesempatan bagi kita untuk hidup benar, hidup dalam pertobatan. Orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan akan selalu diajar, dididik oleh Tuhan. Amin. Israel diajar oleh Tuhan ketika mereka menyimpang dari firman Tuhan, ketika mereka menyimpang kepada Allah yang lain. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh mereka 7 tahun lamanya untuk dididik. Ketika Israel berpaling dari Tuhan, bahkan Tuhan menyerahkan mereka untuk dididik 70 tahun di Babel. Itu Tuhan. Ya. Anggaplah kemurahan Tuhan sebagai kesempatan bagi kita untuk hidup benar, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kehendak Tuhan. Selama saudara dan saya masih hidup sebelum kedatangan Tuhan pada kali kedua, ini masa anugerah. Ya. Saudara bisa baca di Matius 25, 10 gadis akhirnya terpisah. Semua pelita 10-10-nya menyala. Berarti 10-10-nya sama-sama kenal, sama-sama menantikan mempelai laki-laki. 10 gadis semua tahu firman Tuhan, tapi Alkitab berkata bahwa mempelai laki-laki ketika datang, yang 5 minyaknya sudah habis. Ya, kalau kita merasa bahwa Tuhan terlambat, kalau hari ini kita merasa bahwa Tuhan kok sampai sekarang belum datang-datang ya, karena belas kasihannya. Kenapa ya orang bikin salah tidak langsung ditegur sama Tuhan? Waktu dia tetap hidup dalam dosa, kenapa tsunami tidak langsung tenggelamkan dia atau rumahnya tidak langsung kebakaran?
Waktu dalam masa-masa penantian, kita merasa kita bisa melakukan apapun yang kita mau, hidup sesuai kehendak kita, tapi tidak terjadi apa-apa. Saya tetap baik-baik saja. Saudara dengar, itu belas kasihan Tuhan. Tapi kalau waktunya selesai, ayat selanjutnya berkata, ada suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Itulah masa yang mencekam. Itulah jerat bagi setiap orang yang hari-hari ini hidup hanya sesuai dengan kehendaknya sendiri dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dunia tidak akan menjadi semakin baik, tapi di tengah-tengah dunia yang mencekam, Alkitab berkata akan ada suara orang yang berseru, mempelai laki-laki datang, songsonglah dia. Akhir zaman, berita tentang murka dan penghukuman Tuhan sudah tidak disukai, tapi harus tetap disampaikan. Ya, orang mau terima atau tidak, mau suka atau tidak, mau setuju atau tidak masalah. Yang jadi masalah kalau kita tidak sampaikan pesan Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam dunia ini, tujuan Tuhan cuma satu, bertobat. Supaya orang bertobat. Kita masih hidup sampai saat ini semua baik-baik saja, bukan karena Tuhan setuju dengan hidup kita, bukan karena Tuhan setuju dengan cara hidup kita, tapi karena kemurahan hati Tuhan. Alasannya cuma karena Tuhan mau kita bertobat. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara, kalau kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita kepada pertobatan. Lewat semua peristiwa yang terjadi, ambil pelajaran dari situ. Tuhan mau menuntun kita kepada pertobatan. Jadi Tuhan biarkan engkau hidup aman, bukan supaya engkau terus hidup sesuka hatimu. Dia kasih engkau kesempatan untuk bernafas supaya engkau bisa hidup sesuai kehendak Tuhan. Tujuan Tuhan cuma satu, orang bertobat. Ya, bahkan kalau sampai saat ini Tuhan belum datang, alasannya juga sama, karena Dia mau supaya semua orang bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Supaya semua orang, semua ini termasuk saya atau tidak? Termasuk Bapak Ibu atau tidak? Tapi Ibu Pendeta, saya kan sudah bertobat dari 100 tahun yang lalu. Semua orang di sini sudah bertobat, ya namanya juga gereja pertobatan. Pertobatan itu ada dua. Yang pertama, terima Yesus itu terjadi satu kali. Tapi yang kedua, menjadi serupa dengan gambar anaknya, menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Itu terjadi setiap hari selama kita masih bernafas sampai kita mati. Tuhan menuntun kita ke dalam pertobatan. Ya, makanya coba cek kehidupan kita. Apakah hari ini kita semakin serupa dengan Tuhan atau semakin serupa dengan dunia? Banyak orang tidak mau menjadi serupa dengan Tuhan, tapi mau berkat-berkatnya Tuhan. Hidupnya semakin serupa, semakin mirip dengan dunia, tapi mau penyertaan Tuhan. Ya, bagaimana kita gunakan waktu hidup kita yang tinggal beberapa saat ini? Sudahkah kita serupa dengan Tuhan atau tidak? Ya, hari-hari ini orang tidak suka khotbah tentang dosa. Ya, kita lebih senang tutupi dosa. Ya, kita tidak suka dengan berita pertobatan. Kita tidak suka dengan berita tentang penghukuman. Memang akhir zaman berita tentang penghukuman, murka Tuhan atas dosa sudah mulai hilang dari mimbar. Ya, apakah kita tidak tahu kalau Tuhan datang pada kali yang kedua bukan bawa damai? Apakah kita lupa bahwa kali kedua Tuhan datang nanti yang kita sedang nantikan ini bukan bawa lagi kasih karunia? Dia datang bawa pedang, kita bilang dia datang untuk memisahkan anak dari ibunya, suami dari istrinya, apalagi menantu laki-laki dari mertuanya, anak laki-laki dari ayahnya. Tuhan datang membawa pemisahan. Kali kedua dia tidak datang membawa damai lagi, Bapak Ibu. Ya, kali kedua dia datang sebagai hakim yang adil. Pisahkan domba dari kambing.
pisahkan lalang dari gandum. Pemisahan itu akan terjadi. Ya, dia datang sebagai hakim yang adil. Karena itu persiapkan dirimu. Tadi saya katakan di ibadah pertama, banyak kali waktu kita datang beribadah kita lupa apa tujuan kita beribadah. Makanya banyak orang ketika beribadah waktu menyembah, dia tidak menyembah, dia lihat kiri, dia lihat kanan, dia lihat muka, dia lihat belakang. Pokoknya dia mengamati saja. Ya, karena dia lupa tujuan dia datang beribadah, ketemu dengan Raja di atas segala raja, Allah yang sudah menyelamatkan kehidupannya. Kita lupa tujuan kita datang beribadah di gereja, sehingga waktu firman Tuhan disampaikan kita bisa baca berita dan teman di sebelah, kita bisa main game di HP. Lupa tujuan kita. Kalau kita lupa, coba keluar dulu, ulang. Lalu pikirkan lagi, saya punya tujuan datang beribadah ini untuk apa? Baru masuk ulang. Makanya pulang, datang dan pulang tetap sama saja, tidak ada perubahan apa-apa. Karena lupa tujuan kita datang ke tempat ini adalah berjumpa dengan Raja di atas segala raja, Raja yang agung, Raja yang besar itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Dia akan datang kembali memberi upah kepada setiap orang yang mau bertobat dan taat kepadanya, tapi kebinasaan kekal kepada setiap orang yang tidak mau taat. Saudara ingat, kita mencari Kristen diselamatkan oleh Tuhan, ya, bukan hanya untuk menjadi orang yang baik, suka melakukan donasi dan sebagainya. Kebenaran dan kebaikan berbeda. Orang percaya tidak dipanggil sekedar untuk menjadi orang baik, karena kebaikan itu relatif. Baik di mata saudara belum tentu baik di mata saya, baik di mata saya belum tentu baik di mata saudara. Saudara bisa berkata bahwa saya sudah banyak menyumbang kepada orang-orang miskin, tapi ada orang yang kasih lebih besar dari kita. Bahkan orang non-Kristen pun banyak melakukan amal lebih daripada kita. Tapi Tuhan panggil kita orang percaya bukan sekedar jadi orang baik. Berapa banyak orang suka bilang begini, sudahlah, saya mau terlalu alim-alim, saya mau terlalu fanatik-fanatik lah, yang penting jadi orang baik. Tuhan tidak pernah panggil kita jadi orang Kristen sekedar dermawan, tapi Tuhan panggil kita untuk hidup kudus. Amin. Tuhan panggil kita untuk hidup dalam kebenaran. Kebenaran tidak relatif. Kebenaran itu mutlak. Tidak ada separuh benar, tidak ada setengah benar atau hampir benar. Tidak ada 99% benar. Yang ada 100% benar. Kalau baik itu relatif, kebenaran itu mutlak. Makanya kebenaran tidak bisa diterima oleh kehidupan kita kalau jalan kebenaran dan hidup tidak memimpin hidup kita. Kalau kita masih memimpin diri kita sendiri, kalau kita masih jadi Tuhan atas diri kita sendiri, maka kebenaran tidak akan bisa kita terima. Tapi selama jalan kebenaran dan kehidupan itu yang memimpin hidup kita, kita akan menerima kebenaran. Setiap firman Tuhan yang datang kita akan terima itu. Tidak ada kebenaran di luar Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, ketika kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, di ayatnya yang ke-6 bagian B dan ayatnya yang ke-7 dikatakan dari pembacaan kita tadi, Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-6 bagian B, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ayat 7, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu 8, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Yang kedua, ketika kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, ya, waktu kita berseru, Tuhan akan menjawab. Ya, ketika kita menghadapi masalah, ombak yang begitu besar dalam kehidupan kita, ketika murid-murid ada dalam perahu dan ombak begitu kencang hampir menghanyutkan mereka, hampir membinasakan mereka. Ombak begitu kencang, Tuhan tidak bangun-bangun. Yang bisa membangunkan Tuhan adalah teriakan, seruan daripada umatnya.
Saudara, masalahmu sebesar apapun yang terjadi dalam dunia ini tidak bisa membangunkan Tuhan. Yang bisa membangunkan Tuhan adalah ketika umatnya berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya saya pernah katakan, jangan kecilkan apa yang Tuhan bilang itu besar, dan jangan besarkan apa yang Tuhan bilang itu kecil. Yang terjadi adalah orang Kristen suka membesarkan apa yang Tuhan bilang kecil dan mengecilkan apa yang Tuhan bilang itu besar. Kalau Tuhan bilang doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu besar kuasanya, tapi kita suka mengecilkan ini. Jangan terlalu berdoa lah itu. Tapi Tuhan bilang masalah-masalah yang kamu alami itu biasa, itu kecil dan tidak melampaui kekuatanmu. Tapi kita suka fokus kepada masalah. Kita pikir masalah kita sudah paling besar. Ya, pokoknya semua yang terjadi ini paling besar sudah, dan kita mengecilkan apa yang Tuhan bilang. Doa itu orang Kristen suka mengecilkan apa yang Tuhan pandang besar dan membesarkan apa yang sudah Tuhan bilang itu biasa, itu kecil. Karena itu dalam kehidupan ini, jadilah, belajarlah dari orang Israel. Saudara, kenapa kita belajar banyak dari Israel? Karena kita bilang semua yang menimpa Israel dan yang terjadi atas kehidupan mereka itu terjadi untuk menjadi pelajaran bagi semua orang yang hidup di zaman akhir ini. Ya, apa-apa minta petunjuk Tuhan, jangan semau-maunya kita sendiri, sebab Tuhan itu yang maha tahu yang terbaik buat kehidupan kita. Karena Dia yang memiliki kita, Dia tahu apa yang terbaik buat masa depan kita. Amin. Jangan melangkah tanpa pimpinan Tuhan. Ingat, kita itu tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi hari ini maupun hari esok. Kita bangun pagi tidak pernah tahu apa yang terjadi di hari itu, makanya minta petunjuk Tuhan. Jangan melangkah sendirian, kita butuh tuntunan Tuhan. Ya. Kemenangan di tahun yang lalu, di musim yang kemarin tidak menjamin kemenangan di tahun ini. Ada yang dulu pernikahan baik-baik saja, tapi ketika lupa untuk bangun hubungan dengan Tuhan, lupa untuk berseru kepada Tuhan, lalu ambil keputusan salah, bisa jadi hari ini atau kemudian pernikahan bisa berantakan. Kita butuh tuntunan Tuhan. Jangan merasa so hebat, saudara. Cuma Tuhan yang maha hebat, yang tahu semua yang terbaik buat hidupmu. Kita hidup bisa salah lihat dan salah persepsi. Sebab Amsal katakan ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju apa? Maut. Ya, kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Makanya minta petunjuk Tuhan. Orang kalau hidupnya bertanya sama Tuhan, minta petunjuk Tuhan, ya, dia pasti akan terpimpin. Tapi kalau orang tidak bertanya sama Tuhan, hidupnya pasti kacau. Makanya setiap bangun pagi, Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Mampukan aku, sertai aku Tuhan. Tunjukkan aku jalan-jalanmu. Jangan kaget yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Tadi pagi saya bilang, saya latih anak-anak saya, El dan Steve, untuk setiap bangun pagi berdoa. Mau tidur malam berdoa, mau tidur siang berdoa. Berdoanya bukan terima kasih Tuhan Yesus, bukan langsung berdoa, bukan. Harus menyanyi, lalu menyembah, lalu menyanyi lagi. Ya, saya latih mereka karena Alkitab bilang itu harus dilatih. Jadi pertama kali dilatih, kan kebiasaan karena langsung syukur Tuhan. Mereka punya doa diawali dengan syukur Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, saya menyanyi, Bapakku datang, El Karis protes. Nah, kenapa menyanyi lain? Langsung syukur Tuhan saja. Saya menyanyi dulu, akhirnya menyanyi. Lalu mereka selesai menyanyi, mereka mau syukur Tuhan, saya menyembah. Haleluya, terpujilah namamu. Aduh ma, jangan begitulah, langsung syukur Tuhan sudah. Saya bilang tidak. Siangnya saya bikin, malamnya saya bikin, besoknya begitu lagi. Akhirnya mungkin satu kali mereka bosan. Steve tanya, ma, kenapa kau berdoa terus lah? Saya bilang, selagi kamu masih bernafas, kamu harus berdoa. Karena kalau kamu masih bernafas, masih sehat, masih kuat, itu cuma karena Tuhan. Jangan jadi orang yang tidak tahu diri. Tuhan kasih
kasih nafas, kasih kesehatan, kita pikir itu karena memang ya seharusnya begitu. Ya, kita pikir tidak ada apa-apa yang membuat kita bisa bernafas. Tidak. Yang kasih kita nafas itu Tuhan. Kalau Tuhan ambil kok selesai. Ya. Menyanyi terus langsung berdoa sudah. Tidak, selama kamu masih bernafas menyanyi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Jangan cuma tahu menyanyi. Selagi kita hidup bernyanyilah. Sebab Alkitab katakan Allah bertata di atas setiap pujian orang yang percaya kepadanya. Makanya ketika keluarga dalam masalah, bahkan tidak ada masalah sekalipun, tetaplah bernyanyi. Kemarin kita kunjungan kedua orang anak muda. Kita tanya, pergumulan yang mau didoakan adakah? Gak ada Kak. Pergumulan untuk pekerjaan? Gak ada Kak. Pergumulan untuk jodoh? Gak ada Kak. Untuk kesehatan? Gak ada Kak. Berarti kalian memang manusia tanpa pergumulan. Sudah kalau begitu katanya berdoa, kita lanjut saja. Ya. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mau suasana baik, mau keadaan baik atau tidak, berdoalah. Karena waktu kita memuji menyembah Tuhan, waktu kita menaikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan, Tuhan bertata atas keluarga kita. Kita sedang menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang hari itu. Maka jangan ganti persungutan kita, sebab Tuhan tidak bertata atas persungutan. Tuhan tidak bertata atas caci maki. Tuhan tidak bertata atas apalagi saling mempersalahkan. Tuhan tidak bertata di atas setiap keluhan-keluhan kita. Tuhan bertata di atas setiap pujian orang yang percaya kepadanya. Bangun tata Tuhan dalam keluarga kita. Setiap hari mari bangun tata Tuhan. Ya, biarkan Dia bertata atas kehidupan kita. Jadi raja yang memerintah dalam kehidupan keluarga kita. Ya, maka sekarang mereka sudah terbiasa tidak tanya-tanya lagi. Pas bilang berdoa langsung mereka duduk menyanyi. Habis itu menyembah, sudah terbiasa. Maka kalau saya yang lupa, satu kali sampai karena kita punya kesibukan sampai jam 12 baru kita tiba di rumah. Sudah jam 12 sudah capek. Papanya sudah langsung tidur, tapi mereka berdua bilang, Papa, Dedi, bangun, berdoa. Ya, waktu saya duduk berdoa, saya langsung syukur Tuhan. Mereka bilang, Ma, bukan syukur Tuhan, menyanyi. Mereka ingatkan saya. Ya, latih diri kita beribadah. Yesus dalam khotbah di bukit, ya, Yesus berkata dalam Matius 5 ayatnya yang ketiga, Matius 5 ayatnya yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah, dari bahasa aslinya miskin dalam roh. Roh kita terus merasa kita membutuhkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Makanya kita selalu merindukan Dia. Itu yang dirasakan oleh Raja Daud. Orang yang miskin di hadapan Allah, yang merasa terus membutuhkan Tuhan, yang terus bergantung kepada Tuhan, orang-orang seperti inilah yang punya kerajaan Allah. Yang memiliki kerajaan surga itu orang yang merasa tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Makanya apa-apa dia berdoa, senang ketika diajak beribadah, karena dia merasa Tuhan itu kebutuhannya, seperti Raja Daud. Mazmur 122 yang pertama, Daud bilang begini, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jiwaku haus seperti rusa merindukan air. Itu miskin di hadapan Allah. Tapi kalau ibadah pemalas-pemalas, doa pemalas-pemalas, ya, datang doa terlambat, waktu menyembah juga, haleluya, haleluya, sedikit sudah tidur. Ya, malas-malasan, kita rasa kita tidak butuh. Model begini tidak akan memiliki kerajaan surga. Hanya orang yang miskin di hadapan Allah, kata firman Tuhan, yang memiliki kerajaan surga. Kenapa orang bisa masuk neraka? Karena neraka sudah menjadi bagian hidup mereka selama di bumi. Orang yang tidak mengerti tujuan hidupnya, orang yang tidak mengerti tujuan Allah dalam hidupnya, ya, hidupnya sia-sia.
Orang yang hidup hanya untuk diri sendiri, orang yang hidup hanya untuk semua hal yang bersifat sementara yang fana. Entah fokusnya hanya kawin, supaya pernikahan bahagia, fokus hidupnya hanya anak-anak sukses, hanya supaya sukses dapat jabatan, ekspansi usaha, itu fokus hidupnya binasa. Orang-orang yang fokus hidupnya hanya untuk hal-hal yang fana yang sementara di dunia ini, semua akan binasa. Orang Kristen kalau cuma yang penting saya terima Yesus, saya pasti masuk surga, tunggu dulu. Tujuan Tuhan mati bagi kita bukan supaya tebus tempat kita di surga, bukan. Tapi tujuan Tuhan mati dalam kehidupan kita adalah menebus keselamatan, supaya kita dapatkan keselamatan itu. Setiap orang yang terima Yesus, kita punya tujuan. Dan kita harus mengerti kenapa kita hidup. Semua yang kita miliki, uang, tata, jabatan, suami, istri, anak, semua hanya sarana supaya kita bisa mencapai tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mencapai rencana Allah dalam kehidupan kita. Baik tata, jabatan, istri, anak, suami, semuanya, harta itu hanya sarana supaya kita bisa mencapai rencana Allah dalam hidup kita. Kita harus mengerti kenapa kita hidup. Saudara, kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, maka keluarga kita, kesuksesan, hartamu, semua jadi sasaran hidupmu, semua jadi tujuan hidupmu. Dan catat ini, kalau yang lain yang bukan Kristus yang menjadi sasaran hidupmu, kau akan sampai di tempat yang salah alias binasa. Sekali lagi, kalau yang lain dan bukan Kristus yang menjadi sasaran hidupmu, kau akan sampai di tempat yang salah alias binasa. Ya, lihatlah berapa banyak orang yang kecewa dan meninggalkan Tuhan waktu tidak dapat apa yang dia minta. Orang ikut Tuhan supaya mungkin dapat pekerjaan, tapi waktu tidak dapat pekerjaan, akhirnya dia kecewa dan meninggalkan Tuhan karena tidak dapat apa yang menjadi sasaran hidupnya. Kalau sasarannya jodoh, waktu dia ikut Tuhan, ya, dan dia tidak dapatkan jodoh yang sesuai kehendaknya, kecewa dan tinggalkan Tuhan karena sasaran hidupnya adalah jodoh. Ya, waktu gagal dia kecewa, dia mundur dari Tuhan sebab bukan Tuhan sasaran hidupnya. Orang banyak hidup gagal fokus. Kalau kita mengerti Yesus adalah harta yang termahal, kalau kita mengerti Yesus adalah harta kita yang terindah, yang termahal. Hartamu, uangmu bisa hilang, anak, istri, suamimu bisa lenyap kapan saja, tapi imanmu itu yang kekal. Makanya Tuhan datang, tidak tanya, oh si pu anak sekolah di mana, tidak tanya si pu anak suka kerja apa, usaha seberapa banyak, tapi yang dia cari, adakah iman di bumi ini? Itu yang Tuhan cari. Semua yang kita kejar bisa hilang kapan saja. Tuhan kasih kita kesempatan untuk hidup supaya kita bertobat. Saya ulang ini sekali lagi, bukan supaya kita hidup sesuai keinginan kita terus. Kalau kita pemabuk, jangan kumpul dengan orang mabuk. Sekarang kita harus bertobat. Mending hindari pergaulan itu. Kau harus tegas dengan keselamatanmu. Saya minta maaf teman-teman, tapi saya tidak bisa gabung. Hindari pergaulan itu, kecuali kalau kita punya motivasi mau menginjil teman-teman kita. Tapi kalau kita di situ tidak ada guna, cabut. Ya, kita perokok berat, jangan bergaul dengan perokok. Nanti saudara tidak bisa berubah. Tegas dengan kehidupan kita. Lebih baik kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan. Lebih baik kehilangan teman daripada kehilangan keselamatan kita. Kalau relasi hubungan kita tidak membuat kita memuliakan Allah, tolak. Saya berusaha injili tapi tertutup. Minggat, orang lain butuh. Jangan buang mutiara untuk babi. Ya. Ketika kita ada dan penginjilan di SMA, sekarang saya sudah tahu SMA berapa dulu, SMA 1. Ya. Dan waktu selesai ibadah, selesai saya khotbah, waktu kita keluar,
Ada beberapa guru yang ngomel-ngomel, ya. Saya dengar mereka ngomel. Saya di depan pintu mereka, saya langsung bebaskan debu dari kaki saya. Alkitab katakan pada waktu hari Tuhan nanti, ya, hukuman atas mereka lebih berat dari Sodom dan Gomora. Orang-orang yang menolak firman Tuhan. Ya, makanya ketika saya berusaha menginjil tertutup, saya cabut. Ya, sebab firman Tuhan itu hal yang berharga. Jangan buang mutiara di babi, sebab babi nanti akan mengoyak-oyak mutiara itu dan berbalik menyerang engkau. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari perhatikan diri kita dengan seksama bagaimana kita hidup. Karakter kita bukan tunggu Tuhan yang ubah. Kita punya keputusan untuk mau berubah atau tidak. Saudara lihat Saul. Siapa Saul? Saul itu orang yang dipilih Tuhan jadi raja. Siapa lagi? Simson. Siapa Simson? Simson itu orang yang diurapi dari dalam kandungan untuk jadi nasir Allah, nabinya Tuhan. Dalam perjanjian baru ada Yudas. Siapa Yudas? Yudas orang yang dipilih oleh Tuhan untuk jadi muridnya. Tapi pertanyaan dari 3 pribadi ini, apakah mereka tetap bertahan sampai akhir? Tidak. Apakah karena mereka tidak bertahan Tuhan salah pilih? Tidak. Lalu kenapa 3-tiganya gagal? Karena karakter mereka. Kalau karakternya tidak mau taat, Tuhan sudah kasih perintah, Tuhan sudah kasih firman Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan tidak mau taat, itu keputusan dia. Ya. Simson, karakternya tidak bagus, dikasih orang tua untuk didengarkan orang tuanya, tapi dia tidak mau dengar-dengaran kepada orang tua, dia berontak sama orang tuanya. Karakternya tidak bagus. Apakah Tuhan tidak tahu? Apakah Yesus tidak tahu? Yudas suka ambil uang kas. Yudas suka mencuri uang kas, uang apa namanya? Dari bendahara. Dia seorang bendahara. Apakah Yesus tidak tahu bahwa Yudas suka mencuri uang di kas? Yesus tahu. Lalu kenapa Yesus tidak pecat dia? Karena Tuhan kasih kesempatan sama Yudas untuk berubah. Tapi Yudas tidak berubah. Akhirnya jual Tuhan. Lalu setelah jual Tuhan dia bikin apa? Ganteng, bikin apa-apa. Saya ada saat itu depan Yudas, ganteng, bikin apa-apa itu, pikir ya. Tuhan tidak salah pilih mereka yang tidak mau taat, mereka yang tidak mau berubah, ya, mereka yang tegar tengkuk. Yang ketiga, berjalan dalam penyertaan Tuhan. Di ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10 dari Hakim-Hakim 6 tadi. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku yang menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku juga yang telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Ketika mereka berseru, Tuhan menjawab. Tuhan memperkenalkan dirinya. Aku yang menuntun engkau keluar dari Mesir. Aku yang menolong engkau mengalahkan orang Amalek. Aku yang menolong engkau dalam sepanjang kehidupanmu, hai bangsa Israel. Tuhan memperkenalkan dirinya. Berjalan dalam penyertaan Tuhan penting sekali. Kita harus kenal sama Tuhan. Jangan takut masuk 2025 dengan segala berita-beritanya. Oh, berita 2025 itu menakutkan memang, ya. Yang paling menakutkan badai matahari tadi ibadah pertama, ya. Yang sudah dikatakan 2025 akan terjadi badai matahari, dan kalau terjadi badai matahari, maka yang namanya internet itu akan hilang. Nah, kalau internet akan hilang, semua sistem gangguan, saudara pun saldo, saudara pun deposit dan segala macam selesai, ya. Tapi yang Alkitab mau katakan, jangan takut masuk 2025 tanpa kekuatan finansial yang matang. Takutlah masuk 2025 tanpa
tanpa kenal Tuhan. Kalau saudara tidak kenal Tuhan dengan benar, saudara harus takut masuk tahun ini, ya. Dan karena itu saudara, kenali Tuhan dengan benar. Tadi saya sudah katakan, jangan hanya mengenal Tuhan separuh. Oh, Tuhan itu kan panjang sabar, penuh belas kasih, Tuhan itu maha kasih. Kita lupa Dia Allah yang adil, Dia Allah yang cemburu, yang akan membalaskan cemburunya, yang akan membalaskan murkanya kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kenali Tuhan dengan benar. Umatku binasa karena tidak memiliki pengenalan akan Allah. Allah itu maha kasih. Kita bikin dosa, bikin pelanggaran, tapi karena kemurahan hatinya Dia kasih kita waktu lagi untuk bertobat. Ya, semua sudah Tuhan berikan. Kita jadi orang yang berjalan dalam penyertaan Tuhan. Dia akan senantiasa, ya, orang yang berjalan dalam penyertaan Tuhan akan senantiasa hidup dalam kebenaran, karena dia tahu dan dia kenal Allahnya. Allahku sudah mengampuniku, jadi aku akan bangkit dan hidup lagi seturut kehendak Tuhan. Ya, ketika kita jatuh lagi dalam dosa, bangkit lagi dan hidup sesuai kehendak Tuhan, karena darahnya tersedia untuk mengampuni kita. Tapi jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan, ya. Kasihnya itu untuk kita hidup dalam kebenaran. Kemurahannya bukan supaya kita hidup sesuai kehendak kita, tapi supaya kita hidup dalam kebenaran. Kenal Tuhan dengan benar. Tadi firman Tuhan sudah kita baca. Kalau kita masih diizinkan Tuhan hidup, anggaplah kemurahan Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ya, Tuhan sudah sediakan semua kebutuhan kita, jadi tidak usah khawatir dengan hidupmu. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia cipta manusia di hari yang pertama atau hari yang terakhir? Hari yang terakhir. Setelah Dia menciptakan tempat tinggal untuk manusia, setelah itu Dia ciptakan apa lagi? Terang untuk manusia. Setelah itu Dia ciptakan apa lagi? Makanan, tumbuh-tumbuhan, hewan. Dia ciptakan semua. Kebutuhan manusia sudah ada, Dia sediakan semua. Baru manusia terakhir. Manusia diciptakan setelah semuanya tersedia. Tuhan sudah sediakan semuanya. Jadi jangan pernah khawatir dengan kehidupan kita. Tuhan melengkapi kita, Tuhan mencukupi kebutuhan kita, dan kita tidak pernah berkekurangan. Semua yang saya dan saudara perlukan dan bahkan inginkan, Tuhan telah menyediakan semua buat kita terlebih dahulu. Pilihan ada di tangan kita. Kenapa Tuhan taruh pohon kehidupan di tengah-tengah taman? Karena Tuhan mau lihat pilihannya Adam dan Hawa. Bagaimana Adam dan Hawa menggunakan kehendak bebas mereka, pilihan mereka. Karena Tuhan tidak buat Adam dan Hawa jadi robot yang harus ikut kehendakku. Tidak. Tuhan kasih kehendak bebas. Tuhan mau lihat pilihan manusia itu seperti apa. Maka waktu Adam dan Hawa dari hari ke hari selalu belajar taat kepada perintah Tuhan, sebenarnya itulah bukti mereka mengasihi Tuhan. Bukti kasih kita kepada Tuhan bukan di mulut kita yang mengatakan aku mengasihi Engkau Yesus, tapi bukti kasih kita kepada Tuhan adalah ketaatan kita kepada kehendak Tuhan. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Makanya dalam Yohanes, Injil Yohanes katakan, kalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, jangan salah paham saudara. Dosa bukan hanya melakukan hal-hal yang buruk. Dosa bukan hanya melakukan pelanggaran atas hukum dan firman Tuhan. Kenapa Tuhan larang Adam dan Hawa jangan makan buah dari pohon yang di tengah? Karena buah dari pohon yang di tengah itu adalah hal yang baik. Adam dan Hawa mengambil hal yang baik dan menggunakan hal yang baik menjadi Tuhan bagi diri mereka sendiri, menjadi otoritas hidup mereka, menjadi tujuan hidup mereka. Saat uang, kecantikan, penerimaan, pengakuan yang baik kita jadikan sumber jati diri kita, kita jadikan itu harga diri kita, akhirnya kita yang jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Dosa bukan hanya melakukan hal-hal buruk, tapi ketika kita menjadikan hal-hal baik menjadi utama dalam hidup kita. Yang penting kan kita baik, yang penting kan kita tidak menyakiti orang. Kita jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Ya, dosa kita membangun nilai dan kebahagiaan kita
pada apapun selain Tuhan. Tidak ada yang salah dengan peduli terhadap kesehatan, tidak ada yang salah dengan kerja keras, tidak ada yang salah dengan berprestasi. Namun saat hal-hal ini kita gunakan untuk menjadi nilai diri kita, itu akan meracuni kita, menghancurkan kita, dan membuat kita diperbudak oleh dosa. Sekarang saya mau tanya, apa hal-hal baik fana yang menjadi juru selamat kita? Apa hal-hal baik fana yang menjadi Tuhan dalam hidup kita? Tuhan menebus kita, menyelamatkan kita, bukan dari masalah kesehatan, masalah kemiskinan. Tuhan menyelamatkan kita dari hati kita yang orientasinya, sasarannya, tujuan hati kita yang rusak. Ya. Yang orientasinya selalu minta ciptaan ini, diri kita ini menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri, bukan uang yang kita butuhkan, bukan mujizat yang fana yang kita butuhkan. Yang kita butuh hanya Yesus yang mengganti identitas kita, yang mengganti hati kita yang rusak dan dengan hati yang baru. Makanya Alkitab katakan, kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya. Jadi siapa yang sebenarnya memimpin hidup kita? Apakah itu Tuhan? Atau Tuhan cuma di mulut? Sebenarnya yang pimpin hidup kita adalah uang, ketakutan, penerimaan manusia, pengakuan manusia. Itu yang menjadi sasaran hidup kita. Ingat ketika dunia menolak kita, Yesus berkata, aku menerima engkau apa adanya. Ketika menurut peruluhan dunia kita tidak berharga, Tuhan menyelamatkan kita. Memang kita tidak berharga, memang tadinya kita sampah, tapi karena Tuhan menyelamatkan kita, maka kita menjadi berharga. Amin. Ketika kita merasa sendirian, Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Hari ini kita punya pilihan, apakah kita akan terus ya dengan fokus yang salah, tujuan hidup di tempat yang salah, ya, ataukah kita akan datang kepada Yesus yang menyertai kita, menerima kita apa adanya, dan memberikan kita hidup yang sejati. Orang yang percaya kepada firman Tuhan tidak akan menaruh harga dirinya, sasaran hidupnya atas semua hal yang rapuh dan fana, karena dia telah menerima identitas yang baru dan kokoh dari Tuhan. Dia adalah manusia yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. So, kenali dia dengan benar. Amin. Makanya ketika Gideon katakan, Tuhan, kalau engkau menyertai kami, kenapa engkau menyerahkan kami ke dalam tangan musuh kami selama 7 tahun? Di mana penyertaan Tuhan? Setelah 7 tahun itu lewat, lalu Tuhan bilang, Gideon, bangkitlah, pergilah menyerang mereka, karena hari ini aku telah memberikan kemenangan kepadamu. Gideon bilang, Tuhan, tapi aku yang paling muda dari kaumku, dan kaumku yang paling kecil dari antara semua kaum Israel. Tuhan bilang, ini bukan tentang engkau, pergilah karena aku yang menyertai engkau. Berjalanlah dengan penuh keberanian, berjalanlah dengan penuh senyuman, dengan kemenangan di 2025, karena ini bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan yang menyertai kita. Amin. Jangan takut terhadap apapun, tetaplah hidup dalam mengandalkan Tuhan. Jangan takut terhadap apapun, kenali Tuhan kita dengan benar, berjalan dalam penyertaan Tuhan. Tuhan akan terus bentuk kita, banting kita, dia akan terus hajar kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya, dengan wajahnya. Dia akan menghajar kita terus menerus, menyempurnakan kita. Dan yang kedua, dia akan terus membawa kita ya untuk terus hidup dalam keintiman dengan dia. Dan yang ketiga, jangan lupa kenali Tuhan dengan benar. Kenali Tuhan kita dengan benar. Jangan sampai kita binasa, kita terlalu main-main dengan hidup ini ya. Makanya tadi pagi saya katakan, kalau kemudian mungkin kita bertanya-tanya, kenapa ada orang yang main-main ya, dan tetap Tuhan tidak hukum, atau mungkin ada pelayan yang main-main, kok ini main-main tidak serius, tapi tetap dikasih pelayanan. Jawabannya apa? Belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Makanya kenapa setiap hari saya selalu berteriak, bertobat. Saya selalu berteriak, jaga hubungan dengan Tuhan. Saya selalu berteriak, ayo berdoa. Karena
Karena selagi kamu masih hidup, itu kesempatan bagimu untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Waktu kamu punya nafas habis, saya tidak tanggung jawab atas kehidupanmu, karena saya sudah mengingatkan berkali-kali. Kemurahan Tuhan masih izinkan kita hidup, bukan berarti Tuhan setuju dengan kehidupan kita, tapi Tuhan masih berbelas kasihan. Dia belum datang karena Dia mau semua kita harus berbalik dan bertobat. Mari perhatikan kehidupan kita dengan seksama. Apakah kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, ataukah kita berjalan sesuai kehendak kita sendiri? Mari renungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Saya undang pemain musik Singers yang maju ke depan.